Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Aswad adalah batu yang sangat mulia yang berasal dari surga. Menurut sejarah, batu Hajar Aswad pernah hilang selama 22 tahun. Lalu siapakah pencurinya? Begini cerita selengkapnya. Hajar Aswad adalah sebuah batu mulia dari surga yang terletak di salah satu sudut Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan mencium Hajar Aswad sehingga dianggap menjadi sunnah tawaf, seperti yang dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristilam atau menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad setiap kali beliau tawaf. HR muttafaq alaih. Namun pada suatu hari terjadi sebuah tragedi di Makkah yang membuat Hajar Aswad menghilang. Pada kurun waktu tersebut pula lah Ka'bah kehilangan batu hitam dari surga tersebut. Hajar Aswad hilang karena dicuri, sedangkan pencurinya adalah kelompok Syiah yang bernama Karmatian, dan pencuri tersebut dipimpin oleh Abu Tahir Al-Karmuthi. Pencurian tersebut terjadi pada tahun 317 Hijriah atau 930 Masehi. Abu Tahir dan kelompoknya Karmatian berasal dari Bahrain dan langsung menuju Mekah saat sebelum pelaksanaan haji. Setibanya di Mekah, kelompok Abu Tahir ditolak mentah-mentah oleh penduduk Makkah, dan hal ini diceritakan dalam buku Jejak Sejarah di Dua Tanah Haram karya Mansya Aji Putra. Kelompok Karmatian pun membuat tipu muslihat dengan mengucapkan sumpah palsu untuk memasuki Makkah dengan damai. Bahkan mereka pura-pura menunaikan ibadah haji agar bisa masuk ke Makkah kala itu. Abu Tahir membawa pasukan sekitar 600 penunggang kuda dan 900 pejalan kaki. Akhirnya kelompok Abu Tahir pun mengingkari sumpah tersebut. Tak lama kemudian kelompok Karmatian atau Abu Tahir berhasil menguasai dan mengambil alih kota Makkah. Abu Tahir dengan segera memerintahkan kepada Ja'far bin Ilaj untuk mengambil Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Tidak hanya Hajar Aswad yang dicuri, akan tetapi semua barang-barang yang berharga yang ada di Ka'bah juga dicuri oleh kelompok Karmatian. Kemudian kelompok Karmatian juga mengambil dan merampok harta orang-orang yang ada di Ka'bah, merobek iswah atau penutup Ka'bah, melepas pintu Ka'bah hingga mengambil talang emasnya. Karmatian atau Abu Tahir juga membantai seluruh jamaah haji di Ka'bah dan juga penduduk Makkah. Kelompok Karmatian juga membantai 3.000 jamaah haji yang sedang tawaf, itikaf, dan sedang sholat. Waktu pembantaian memang bertepatan dengan puncak musim haji. Kelompok Karmatian membuang sekitar 3.000 mayat pembantaian tersebut ke dalam sumur air suci Zam-Zam. Kemudian sisanya dikuburkan tanpa dimandikan, dikafani, serta tidak disolati. Setelah tragedi berdarah di kota suci Makkah tersebut, maka ibadah haji pun sempat ditiadakan selama
tahun. Setelah berhasil mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah, maka Abu Tahir memerintahkan agar menyimpan Hajar Aswad tersebut di Masjid Al-Dirar yang terletak di ibu kota baru di negara mereka, yaitu Al-Hasadi, Bahrain. Dan Hajar Aswad pun disimpan di sana selama 22 tahun. Qutb al-Din, sejarawan Ottoman, bercerita dalam tulisannya, tahun 1857 Abu Tahir ingin menjadikan Masjid Al-Dinar sebagai tempat suci layaknya seperti Mekah. Abu Tahir gagal mencapai impiannya karena keburu meninggal dunia. Menurut catatan Al-Juwaini dalam Historia Islamik, Hajar Aswad akhirnya dikembalikan ke Ka'bah setelah 22 tahun lamanya hilang, dan Hajar Aswad kembali di Ka'bah sekitar tahun 952 Masehi. Kelompok Karmatian menyimpan Hajar Aswad dan minta tebusan atau bayaran yang cukup lumayan banyak kepada Bani Abbasiyah. Maka Hajar Aswad akan dikembalikan oleh kelompok Karmatian, dan akhirnya Hajar Aswad dikembalikan pada tempatnya semula. Namun kondisi Hajar Aswad dalam keadaan rusak dengan keretakan yang membaginya menjadi 7 bagian. Untuk menjaganya agar tetap utuh, maka para penjaga Ka'bah pun membingkainya Hajar Aswad dengan perak seperti apa yang bisa dilihat saat ini. Nah, beginilah cerita tentang Hajar Aswad yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.